Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Dokter Tifa nampaknya kini harus menelan pil pahit. Kekokohannya mulai melemah. Dia mungkin harus menerima kenyataan bahwa dia harus diadili, mungkin harus bersiap dinyatakan bersalah, dan harus siap masuk penjara. Dia tidak hadir dalam sidang pembacaan dakwaan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Kamis 13 Agustus 2026. Itu seharusnya menjadi hari pertama pengadilan terhadapnya dimulai. Tapi dia tak terlihat batang hidungnya. Yang datang cuma pengacaranya. Tifauzia Tiasuma, nama lengkap jagoan kita itu, absen tanpa keterangan langsung dari yang bersangkutan. Hakim Christina Endarwati menunda sidang. Dia menerima saja penjelasan kubu Tifa bahwa surat panggilan baru sampai hari Senin alias hanya 3 hari sebelum sidang. Jadi belum genap 7 hari ke jadwal sidang sebagaimana yang diatur dalam aturan pemanggilan terdakwa. Karena itu hakim menetapkan persidangan baru akan dilakukan 2 pekan lagi, yakni pada 27 Agustus. Tapi hakim juga menegaskan, Tifa sebagai terdakwa wajib hadir pada hari sidang itu. Tapi benarkah Tifa tidak datang karena terlalu sempitnya waktu? Menurut saya, Tifa sedang mengulur-ulur waktu saja. Ade Darmawan, Sekjen Paradi Bersatu, mewakili kubu Jokowi, sudah langsung bersuara. Ketidakhadiran ini katanya bukti sikap tidak kooperatif kubu Tifa. Tapi kubu Jokowi tidak marah-marah. Mereka hanya menantang balik. Silakan saja terus tidak hadir kalau memang itu maunya Tifa. Nadanya lebih kesindiran ketimbang ancaman. Lari boleh, tapi hukum tetap jalan. Saya paham bahwa Tifa sekarang panas dingin. Sebelumnya dia sebenarnya sempat merasa di atas angin. Pada 23 Juli yang lalu, hakim mengeluarkan keputusan sela yang mengabulkan eksepsi tim pengacara Tifa. Dakwaan jaksa dianggap tidak cermat. Jaksa dianggap ceroboh menggabungkan pasal-pasal dari KUHP lama dan KUHP baru untuk memperkarakan Tifa. Ketika itu dikatakan, dakwaan batal demi hukum. Tifa senang bukan main dan bilang ke media bahwa ini adalah bukti keadilan masih berdiri. Dr. Tifa dan tim kuasa hukumnya sempat menganggap putusan sela tersebut sebagai kemenangan permanen yang menghentikan status terdakwanya secara mutlak. Pada 6 Agustus lewat kanal YouTube-nya, Tifa bahkan mengumumkan mundur total dari polemik ijazah Jokowi. Saya mengambil keputusan bahwa tugas saya terkait persoalan ijazah ini telah selesai, katanya. Di X dia menulis, pilihan itu bukan mundur, melainkan kesadaran bahwa kebenaran tidak selalu harus dimenangkan lewat keributan. Ini sebenarnya menggelikan. Tifa sama sekali nggak bisa mundur karena pengadilan terhadapnya tidak pernah dibatalkan hakim. Sebab keputusan sela yang dikeluarkan hakim itu cuma menguji sah tidaknya dakwaan, bukan vonis akhir yang menutup kasus. Hakim mengatakan jaksa masih berhak memperbaiki dakwaan dan melimpahkan ulang, dan itu memang terjadi. Tifa sendiri sempat mengeluh soal ini di sebuah acara TV. Menurutnya berkas dikembalikan tapi 3 hari kemudian dia jadi terdakwa lagi. Ini janggal, kata Tifa. Padahal kalau paham mekanisme eksepsi, ini kan jalur yang biasa saja. Kalau ada cacat teknis dalam dakwaan, bukan berarti pokok perkaranya keliru. Karena itu setelah jaksa memperbaiki dakwaan dalam waktu singkat, pengadilan kembali mengundang Tifa untuk menjalani persidangan. Kubu Tifa sendiri sebenarnya kemudian mengajukan gugatan pra-peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Tifa memprotes kejaksaan yang menerbitkan dakwaan baru setelah dakwaan sebelumnya dinyatakan batal demi hukum. Menurut Tifa, jaksa seharusnya mengajukan perlawanan atau banding, bukan malah melimpahkan surat dakwaan baru secara sepihak. Sayangnya bagi Tifa, proses pengadilan itu sendiri kan sebenarnya sudah dimulai, jadi tidak bisa lagi dilakukan pra-peradilan. Pak Jokowi sendiri berkomentar bahwa langkah Dr. Tifa mengajukan pra-peradilan berpotensi memperpanjang proses hukum. Pak Jokowi menilai jika Dr. Tifa benar-benar yakin bahwa ijazah sang mantan presiden itu palsu, seharusnya hal tersebut langsung diuji dan dibuktikan dalam sidang pokok perkara. Jokowi juga menyatakan dia sendiri tidak sabar untuk mendatangi persidangan dan siap membawa seluruh dokumen pendidikannya, mulai dari ijazah SD, SMP, SMA hingga ijazah S1 miliknya untuk ditunjukkan secara langsung di depan pengadilan. Sekarang tinggal diuji, apakah Tifa yang cukup berani maju ke pengadilan.
Tifa memang harus bertanggung jawab atas apa yang dilakukannya. Isu ijazah palsu Jokowi sudah ada sejak 2019. Dilempar pertama kali oleh Umar Khalid Harahap lewat akun Facebook pribadinya. Beberapa nama sempat ikut nimbrung sebelum Tifa. Ada Bambang Trimulyono, penulis Jokowi Undercover, ada Egy Sujana, ada Muhammad Taufik. Roy Suryo sudah lebih dulu masuk dengan analisis soal watermark dan kejanggalan dokumen yang ia klaim temukan sendiri. Tifa baru masuk sekitar 2025 lewat sebuah cuitan. Dia membandingkan dua foto yang diklaim foto wisuda Jokowi. Hidung, bibir, gigi di dua foto itu katanya milik dua orang yang berbeda. Sebagai dokter yang lulus mata kuliah anatomi 15 SKS pasti tahu tulisnya waktu itu. Cuitan ini yang bikin namanya mulai dikenal luas. Cuitan itu viral, sejak itu namanya sejajar dengan Roy Suryo. Pada April 2025, keduanya ikut rombongan TPUA mendatangi UGM langsung, meragukan status Jokowi sebagai lulusan Fakultas Kehutanan. UGM menjawab tegas. Dokumen lengkap, nomor mahasiswa, tanggal wisuda 5 November 1985 disebutkan gamblang lewat rilis resmi kampus. Bantahan resmi itu tidak menghentikan apa-apa. Tifa melangkah lebih jauh mengklaim memakai pendekatan anatomi, morfologi, ilmu perilaku, sampai metode facial action coding system. Semua kajian itu dituangkan dalam buku Jokowi's White Paper, ditulis bareng Roy Suryo dan Rismon Sianipar. Buku ini dipakai berulang jadi rujukan argumen mereka bertiga di banyak forum dan siaran televisi. Pada Mei 2025, Barreskrim Polri memberi bukti sebaliknya. 8 bukti dinyatakan menunjukkan ijazah Jokowi asli. Tapi trio ini tetap tidak surut. Tifa tetap tampil di berbagai talk show meski jaksa belakangan mencatat dia melakukannya tanpa pernah pegang dokumen asli. November 2025, Polda Metro Jaya menetapkan 8 tersangka dibagi 2 klaster. Klaster kedua cuma 3 nama, ada Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Dr. Tifa. Juni 2026, Roy dan Tifa ditangkap. Tifa dijemput dari apartemennya sebelum jam 7 pagi, walau dalam beberapa hari kemudian dilepas lagi. Status keduanya naik jadi terdakwa, kasus resmi masuk meja hijau. Rupanya hubungan trio penulis white paper ini retak dari dalam, jauh sebelum kasus ini seramai sekarang. Rismon sendiri yang bongkar cerita ini lewat wawancara YouTube. Katanya, waktu masih di bawah koordinasi Abraham Samad, Tifa sempat dipecat sebagai klien sampai menangis waktu itu. Ini versi Rismon. Yang lebih runyam, Rismon belakangan balik badan. Dulu ikut menyimpulkan ijazah itu palsu, sekarang bilang ijazah tersebut asli. Posisi Roy dan Tifa jadi makin berduaan, ditinggal rekan seperjuangan yang justru berbalik arah. Roy Suryo sendiri pernah bilang di sebuah tayangan YouTube, Dokter Tifa tuh tenang aja, yang ditarget tuh saya kok. Ya mungkin karena pernyataan Roy itu, Tifa terkesan merasa jalur hukumnya lebih ringan dibanding rekannya sendiri. Pada Juni 2026, dia sebenarnya sempat mengajukan permohonan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Namun menariknya, dia kemudian membatalkan dan mencabut permohonan pra-peradilan itu. Ini berbeda dengan Roy yang terus mengajukan pra-peradilan sampai sejauh ini 4 kali. Kini kubu Tifa nampaknya sedang berusaha mencari cara agar Tifa tak perlu datang ke pengadilan. Tapi peluang Tifa sangat tipis. Kalau seorang terdakwa terus mangkir, jaksa bisa minta penetapan hakim untuk menghadirkan paksa. Upaya paksa semacam ini sudah mulai dibicarakan, meski belum ditetapkan resmi oleh majelis. Karena itu, Dr. Tifa sekarang sudah tak lagi punya banyak peluang untuk tidak hadir dalam persidangan. Dan dalam proses itulah kita semua akan menyaksikan apakah Pak Jokowi memang pernah lulus dari Universitas Gadjah Mada pada 1985 atau tidak. Dan apakah Dr. Tifa dan juga Roy Suryo terpaksa harus masuk penjara. Ayo gunakan akal sehat. Karena hanya kalau kita gunakan akal sehat, Indonesia akan selamat.